Rangkaian masa Kongres PSSI sudah dimulai. Kongres biasa PSSI yang berlangsung pada hari ini menjadi rangkaian agenda dalam kemudian nanti memilih kepengurusan baru PSSI. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan besar sepak bola Indonesia. Lalu bagaimana catatan media terkait hal ini akan kita bahas bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam Mas Revo, Mas Elvan. Selamat malam, Sarza. Mas Revo, melihat catatan sejarah dari catatan yang dimiliki oleh media. Jadi apakah kongres yang berjalan lebih cepat ini akan memberikan perubahan yang signifikan karena memang sudah sesuai dengan arahan TGIPF? Apakah harapan ini nantinya bisa terwujud, Mas Revo? Harapannya begitu ya, Sarza. Kita sangat berharap bahwa dengan adanya rangkaian kongres yang sekarang adalah kongres biasa dan kemudian bulan depan kongres luar biasa ini bisa menghasilkan satu kepengurusan PSSI yang kemudian bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Kita tahu sepak bola ini kan olahraga yang paling populer di tanah air ya, dan sepak bola seharusnya bisa membawa kegembiraan buat banyak pihak gitu, bisa membawa banyak rasa bahagia, rasa senang kepada rakyat. Kemudian juga membawa masyarakat kita ke ajang yang membanggakan gitu. Nah, cuman dari tahun ke tahun kita ini olahraga sepak bola sulit sekali gitu bisa berkiprah, memiliki kiprah yang membanggakan di kancah internasional. Kita udah lama sekali tidak merasakan juara di tingkat internasional misalnya. Kemudian juga dalam beberapa 1 tahun terakhir kita juga ada beberapa tragedi ya, termasuk salah satunya adalah tragedi Kanjuruhan yang menelan lebih dari 130 jiwa gitu, yang besok rencananya sidang perdana untuk kasus sidang Kanjuruhan ini akan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, tentu kita berharap dengan adanya kongres ini PSSI bisa makin berbenah dan kemudian bisa menghasilkan kompetisi yang berkualitas gitu, pembibitan yang lebih baik itu dari usia dini sampai kemudian ke usia senior, sehingga kemudian juga kita bisa meraih prestasi yang lebih baik di kancah regional maupun internasional. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kemudian sepak bola ini bisa membawa kebahagiaan buat seluruh rakyat Indonesia gitu, baik para pecinta bola maupun masyarakat biasa yang hidupnya pasti yang hidupnya juga tergantung lah gitu pada persepak bolaan ini. Kalau misalkan sepak bola itu digelar di sebuah pertandingan digelar di stadion gitu ya, dengan adanya kedatangan 20.000 sampai 80.000 atau serawakan 100.000 penonton ke stadion, maka itu kan pasti akan menggerakkan roda ekonomi buat masyarakat. Nah, cuman masalahnya sekarang kadangkala yang terjadi kalau misalkan ada pertandingan sepak bola itu bukan kegembiraan yang ada, tapi malah rasa was-was gitu, karena warga sekitar mungkin was-was akan terjadi kerusuhan, kemudian nanti akan terjadi bentrokan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan ketika dengan adanya pengurus baru akan lebih baik dari sisi olahraganya sendiri maupun dari sisi pelaksanaan kompetisinya. Nah, Sarsa. Baik, berbicara mengenai pengurus baru, ini ketua umum dan juga wakil ketua umumnya akan ditentukan 1 bulan ke depan dalam KLB. Sudah ada setidaknya 3 nama, 2 nama yang sudah mencalonkan diri sebagai ketua umum dan 1 nama ini mencalonkan diri sebagai wakil ketua umum, Ratu Tisha, dan 2 nama yang mengemuka yang cukup menjadi perbincangan pada hari ini adalah Lanyala Mataliti dan juga Erick Thohir. Mas Elvan, bagaimana melihat kedua kandidat yang sudah mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI ini? Oke, berangkat dari harapan ya. Jadi mudah-mudahan kongres biasa yang mempersiapkan kongres luar biasa PSSI ini nanti membawa sepak bola Indonesia itu menjadi lebih baik. Jadi tragedi Kanjuruhan yang sudah terjadi betul-betul tidak boleh terulang lagi, itu catatannya ya. Jadi kualitas itu menjadi prioritas, kenyamanan bagaimana olahraga sepak bola menjadi olahraga yang berkelas. Kemarin kita kan juga kalah lagi kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan pengurus baru itu ya betul-betul bekerja dengan sangat baik dengan target yang jelas sehingga sepak bola menjadi olahraga yang membanggakan kita lagi gitu ya. Kemudian terkait dengan kandidatnya, memang kandidatnya kebetulan dua-duanya dari politik ya. Yang pertama Lanyala Mataliti ya kan, kemudian
Lanyala sebetulnya pernah jadi ketua umum PSSI kan, Ya. waktu itu sebelum PSSI kemudian dibekukan, ya kan. Ya. Kemudian yang kedua adalah Erick Thohir. Nah, nama kedua ini yang konon katanya sangat kuat gitu kan, sangat kuat dan kemungkinan udah dapat dukungan kan. Hari ini berita juga sudah mengalir dari Persib, dari beberapa tim misalnya gitu kan. Gitu kalau Lanyala berhadapan dengan Erick Thohir kok rasa-rasanya ini ya udah kelihatan ya. Kecuali nanti mungkin ada kandidat lain siapa gitu yang maju gitu, mungkin biar lebih seru lah gitu, karena demokrasi itu penting, jadi supaya Kongres PSSI itu betul-betul menjadi tempat mencari yang terbaik begitu ya. Kemudian harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan PSSI selama ini orang tuh pengen jadi ketua umum PSSI karena ini jabatan yang prestis ya kan. Biasanya dikait-kaitkan dengan urusan politik. Ada yang kemudian pengen ke pilkada, ada yang kemudian pengen ke RI1, RI2 dan sebagainya. Mudah-mudahan ya siapapun yang nanti menjadi ketua umum PSSI berikutnya itu tujuannya betul-betul memajukan sepak bola Indonesia. Nah, kalau masih ada misalnya tujuan politik nggak apa-apa, yang penting kerja yang baik aja fokusnya gitu. Jangan sampai kemudian orientasinya hanya politik semata sehingga mengabaikan apa yang menjadi cita-cita Indonesia gitu, yang pengen sepak bola kita tuh menjadi dahsyat lagi begitu ya. Orientasi politik menarik ini, saya mau ke Mas Revo. Erick Thohir hari ini datang mendaftar ditemani oleh anak Presiden Joko Widodo yang juga pemilik dan juga Direktur Umum Persis Solo, Kaesang Pangarep. Ini adalah ada urusannya dengan politis atau sinyal dukungan Jokowi, atau seperti apa media membaca hal ini, Mas Revo? Iya, karena yang maju adalah sosok yang juga sekarang digadang-gadang ada di kancah politik, maka nuansa politik itu tidak bisa dipisahkan ya, Sarsa tentunya. Walaupun memang Erick Thohir merupakan sosok yang selama ini pernah memiliki beberapa klub internasional, ya, punya saham di beberapa klub internasional. Cuma memang track record kalau untuk di dalam negeri belum begitu terasa lah gitu kiprahnya gitu. Tapi memang beliau saat ini menjadi sosok yang paling cukup kuat gitu ya untuk sebagai kandidat ketua umum PSSI. Nah, record bahwa beberapa sepak bola ini kemudian tidak bisa lepas dari politik juga sebenarnya, karena memang ada track recordnya di beberapa kota yang memiliki klub-klub bola, beberapa menjadikan memang klub bola di kota tersebut sebagai batu loncatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi atau setidak-tidaknya untuk menaikkan popularitasnya. Di Persebaya Surabaya misalnya dulu pernah juga ketika untuk meraih juara, ketika menjadi juara maka wali kota Surabaya pada waktu itu atau kandidatnya langsung naik posisinya di di kalangan pemilih misalnya di awal. Itu masih di tahun periode 80-an 90-an gitu ya. Kemudian di beberapa klub juga sama gitu, menjadikan beberapa politisi menjadikan klub sepak bola ini menjadi batu loncatan, dan itu tidak bisa dipungkiri nuansa seperti itu memang ada. Tapi tentu kita tidak berharap bahwa PSSI ini, karena olahraga ini kan dicintai oleh ratusan juta masyarakat Indonesia ya. Taruhlah mungkin kalau 50% masyarakat Indonesia ini merupakan pecinta bola kan sudah 130-an juta gitu ya. Dan kalau misalkan bisa mengelola PSSI menjadi lebih baik, itu tentu akan menjadi tidak bisa dinafikan gitu bahwa hal tersebut pasti akan menjadi modal cukuplah untuk popularitas gitu. Tapi memang kalau tidak berhasil juga usianya menjadi lebih berat lagi, nama akan terpuruk. Ini sebenarnya sebuah hal yang satu sisi kalau misalkan berhasil bisa membawa nama seseorang menjadi sangat populer, tapi kalau di sisi lain ketika itu gagal maka akan menjadi bulan-bulanan juga gitu dari masyarakat Indonesia. Nah, tentu kita berharap ketika siapapun yang maju saat mencalonkan diri memang tujuannya untuk memajukan atau membenahi persepak bolaan Indonesia yang saat ini kondisinya baik, lebih baik daripada sebelumnya, tapi kita semua tentu rindu baik itu dalam artian prestasi di luar negeri ya, walaupun kita tidak kemarin gagal di AFF, tapi kita semua rindu prestasi yang lebih baik. Dan ketika kemarin
terjadi beberapa tragedi, tentu ini menjadi hal yang menjadi catatan luar biasa yang harus dibenahi. Bagaimana kemudian bisa menyelenggarakan kompetisi yang berjenjang, tidak hanya divisi Liga 1, tapi juga bagaimana liga-liga di bawahnya, sehingga itu juga menjadi ajang pembibitan-pembibitan. Kemudian bagaimana di tiap klub-klub di tiap kota itu juga bisa menjaring benih-benih bibit-bibit sepak bola dari usia-usia U8, U9, dan seterusnya, U12, 14 dan seterusnya gitu, sehingga bibit-bibit sepak bola ini terpantau sejak usia dini, dan kemudian ketika ada bibit unggul langsung bisa disiapkan untuk masa depan persepak bolaan nasional inilah gitu. Karena kita juga belakangan kan aroma naturalisasi juga lebih kuat Baik. gitu dibanding melakukan pembibitan dari dalam negeri, Sarsa. Baik, nuansa politik tidak bisa dipisahkan. Saya mau tanya ke Detikcom, Mas Elvan, kehadiran Erick Thohir ini tidak bisa dipisahkan dari nuansa politik. Bagaimana Detikcom melihat hal itu, dan juga bagaimana Detikcom melihat profil Erick Thohir, apakah kemudian nanti mampu membawa perubahan jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI? Sebetulnya Erick Thohir punya jam terbang ya, di bidang olahraga khusus sepak bola ya kan, seperti tadi Mas Revo sampaikan, dia pernah punya klub sepak bola bahkan di liga yang besar kelas dunia gitu, artinya memang sudah memonitor gitu, artinya ngertilah bagaimana cara mengembangkan industri ini ya. Sepak bola itu bukan hanya menjadi olahraga, tapi betul-betul menjadi industri, yang artinya banyak yang bisa hidup dari situ. Untuk menjadikan sepak bola itu menjadi industri sepak bola, itu kualitas dan kelas tidak bisa dipungkiri. Artinya, kalaupun misalnya ada kesan politis datang dengan siapa segala macam ya kan, apalagi beliau juga sekarang capres kan, diisukan konon katanya udah hampir pasti dapat tiket wapres misalnya dari partai KIP gitu, tuh dapat dukungan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kali ini datang bareng putranya Pak Jokowi gitu kan. Nah, masalah kalau memang kemudian itu terkesan ada isu politik segala macam. Yang paling penting sekarang Pak Erick harus membuktikan bahwa ketika dia nanti ya, misalnya dia ikut kongres kan, dan kemudian kita nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Kalau kemudian nanti ternyata jalannya mulus segala macam, ya harus bisa fokus kepada tugas-tugas untuk membesarkan PSSI. Setelah dibilang ada kualitas dan kelas. Kualitas artinya sepak bola kita perlu dijaga kualitasnya. Kualitas bagaimana kita menjadi tim yang kelas dunia gitu. Kita tuh kayak jalan di tempat, kayak lari di gambut, tau nggak? Jadi kalau kita misalnya menuju babak semifinal misalnya, euforia menang, terus begitu mau sampai final kita langsung turun, drop segala macam, akhirnya kalah gitu. Itu pun terjadi terus-terusan. Di saat euforia publik itu sangat tinggi, semangat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Artinya ke depan betul-betul kualitas harus dibenerin. Tadi Mas Revo sampaikan, setuju saya. Jadi betul-betul pembibitan itu penting. Kita nggak boleh semuanya serba instan. Memang naturalisasi nggak bisa dipungkiri, tapi nggak boleh serba instan. Kita bagaimanapun Indonesia ini kan sangat besar ya, masa nggak ada 11 orang jagoan dari Indonesia. Jangan meremehkan Indonesia dong gitu kan PSSI. Harus betul-betul bisa mencari pemain yang terbaik dari seluruh Nusantara. Kemudian berkelas. Berarti sepak bola itu olahraga yang berkelas. Seperti dari awal kita sampaikan. Nonton sepak bola itu harus jauh dari keributan. Jauh dari bentrokan. Harus betul nyaman. Nggak usah dikasih Liga Inggris misalnya. Nggak usah dikasih pagar gitu. Orang juga nggak loncat gitu. Karena ini olahraga yang berkelas. Kalau olahraga itu kualitas dan berkelas, maka ini akan menjadi industri. Kalau ini menjadi industri yang lebih baik, maka ini akan terus berkembang. Sponsor akan semakin banyak. Akan banyak sekolah-sekolah sepak bola yang berkualitas, sehingga sepak bola kita ke depan akan lebih baik. Jadi itu saja poinnya, adalah fokus kepada kualitas. Jadi jangan sampai buktikan bahwa sepak bola itu, PSSI itu bukan ajang untuk kampanye politik, bukan alat politik, tapi itu adalah alat politik untuk membesarkan sepak bola Indonesia ya, bukan alat politik untuk perorangan, begitu. Baik, KLB nanti 1 bulan lagi tidak hanya menentukan dan juga memilih ketua umum dan juga wakil ketua umum, namun juga akan menentukan 12 anggota eksekutif komite yang kita ketahui bersama bahwa tugas dan juga wewenangnya ini besar dan juga strategis. Mas Revo, sepenting apa, sebesar apa dampak dari eksekutif komite terhadap perubahan nantinya di sepak bola Indonesia, dan juga bagaimana optimismenya, Mas Revo? Ya, Exco ini kan menjadi satu bagian, memang kepengurusan PSSI ini memiliki struktur yang kemudian ada beberapa Exco di bawahnya yang kemudian akan membawahi bidang masing-masing gitu ya.
ya ini cuma masalah penamaan dalam sebuah struktur sebenarnya. Kalau dalam struktur yang lain mungkin ada ketua umum, kemudian ada ketua satu, ketua bidang dan sebagainya gitu ya. Nah kalau di PSSI kan penyebutannya adalah eksekutif komite gitu, exco. Nah exco ini yang kemudian pastinya nanti akan bersentuhan langsung, akan bekerja secara langsung untuk dalam pembenahan atau dalam dunia persepak bolaan di tanah air gitu. Belakangan kita makin punya untuk secara infrastruktur gitu ya, stadion-stadion sudah semakin baik di beberapa daerah gitu. Jakarta sudah punya stadion kelas internasional juga, kemudian di beberapa kota lain, di kota-kota besar juga stadion-stadion sudah apa namanya mumpuni untuk melakukan gelar internasional bahkan di Papua kemarin yang ketika setelah PON perhelatan PON juga mewariskan satu stadion yang cukup luar biasa dan ini kemudian nanti saya pikir ketika infrastruktur sudah jauh lebih baik dibanding 10 atau 20 tahun yang silam, maka kemudian tinggal bagaimana kemudian para eksekutif yang duduk dalam kepengurusan PSSI ini bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua gitu. Bagaimana kemudian yang tadi ya menciptakan kompetisi yang berjenjang, paling penting lagi kemudian juga bagaimana kemudian Exco ini bekerja dengan baik, bisa terhindar gitu ya dari dalam 2-3 tahun terakhir kan isu suap juga, isu mafia itu sempat mengemuka juga, mafia sepak bola itu sempat mengemuka juga. Nah ini kan satu isu yang kita sendiri membuktikannya belum tahu apakah memang seperti itu, tapi kalau melihat bahwa judi online bola masih ada misalnya, dan kemudian apakah ini kemudian nanti terkait dengan mafia dan sebagainya, kita tentu tidak berharap itu ada gitu ya. Nah, tapi karena memang 2-3 tahun kemarin isu tersebut mencuat, maka kita sangat berharap pada kepengurusan PSSI ke depan ini benar-benar bisa terhindar dan bisa menghindari lah mafia bola dan menghapus semua mafia bola ini, sehingga semua sama-sama bekerja untuk kebaikan persepak bolaan tanah air, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi misalnya seperti itu. Untuk kepentingan pribadi itu apakah untuk kepentingan materi atau misalnya untuk kepentingan politik gitu. Nah, bekerja sama-sama untuk perbaikan sepak bola di tanah air, Sarsa. Baik, terakhir saya mau ke Mas Elvan, seberapa besar Mas optimisme bahwa nanti adanya kepengurusan baru ini akan membawa perubahan yang menyeluruh, tidak hanya di tubuh PSSI namun juga di dunia persepak bolaan Indonesia? Oke, seperti Menpora menyampaikan apa yang Pak Jokowi harapkan, sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Ya, betul-betul kita betul-betul harus bisa memastikan seharusnya Kongres luar biasa PSSI Februari nanti memastikan memilih ketua umum yang memang betul-betul berdedikasi terhadap pembangunan sepak bola di Indonesia. Karena sepak bola di Indonesia itu harus kita sebut pembangunan gitu loh. Karena selama ini yang terjadi ya naik maju mundur, jadi harus dibangun supaya bisa kuat. Tentang komite pemilihan ya kan, ada komite pemilihan, ada komite banding. Dua ini adalah fungsi paling sentral dalam Kongres luar biasa nanti. Karena mereka nanti yang akan menyaring calon ketua umum, wakil ketua umum, juga calon komite eksekutifnya. Jadi betul-betul ngurusin dari suaranya, keabsahan, pengusulan, dan lain-lain. Ini betul-betul harus orang yang legitimate. Nama-nama kan sudah keluar ya. Ya mudah-mudahan nama-nama yang juga sebetulnya orang lama di PSSI ini, dan beberapa masih fresh ya, harusnya betul-betul bisa memastikan bahwa jalannya Kongres ini betul-betul fair dan adil. Nah, karena mereka sangat menentukan nih gitu ke depan seperti apa. Karena nanti perencanaan PSSI ke depan yang saat disebut pembangunan PSSI sangat bergantung kepada pengurus yang dipilih oleh kedua komite ini. Nanti tentunya dengan komite eksekutif di dalamnya yang akan banyak diskusi gitu. Ya mudah-mudahan kita masyarakat tentu berharap, media tentu berharap agar sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Seperti saya tadi sampaikan, kuncinya adalah berkualitas dan berkelas. Dan sepak bola Indonesia yang berkualitas dan berkelas hanya bisa terjadi kalau ketua umum PSSI-nya betul-betul dedikasi penuh untuk sepak bola Indonesia. Makanya saya bilang jangan jadikan alat politik.
Jadi betul-betul fokus kepada sepak bola Indonesia. Nah kalau kemudian Karam sukses memimpin PSSI, kemudian meraih benefit politik dipercaya masyarakat, nah itu tentu lebih baik lagi. Artinya masyarakat betul-betul percaya bahwa siapapun yang memimpin PSSI itu punya kualitas, gitu, sehingga layak menjadi pemimpin ke depan. Begitu, terima kasih. Baik. Semoga harapan besar terhadap dunia persepak bolaan Indonesia agar semakin berkualitas dan juga berkelas ini tidak akan pernah pudar dari seluruh masyarakat Indonesia. Semoga nanti kepengurusan baru bisa mewujudkan hal tersebut. Mas Elvan dan Mas Revo, nanti kita akan bergabung lagi usai jeda. Kita akan membahas mengenai dugaan kecurangan pemilu yang dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 pada Rabu kemarin. Dan walaupun sempat terbuka untuk publik, namun kemudian diputuskan tertutup karena adanya isu sensitif. Kita akan membahasnya bersama nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.